Sekarang semua orang ngomongin investasi. Buka TikTok ada yang bilang cuan 50 juta dari saham dalam 3 bulan. Scroll Instagram isinya ajakan buat beli kripto, reksadana, atau properti. Dan akhirnya kamu mulai ngerasa, gue harus mulai juga nih, takutnya nanti ketinggalan. Tapi pertanyaannya bukan kapan investasi, tapi apakah kamu sudah siap? Karena banyak orang kebelet investasi, padahal cash flow-nya masih bolong, tabungannya belum ada, pengeluaran masih bocor di mana-mana, hutang belum lunas, tapi udah mulai beli aset yang fluktuasinya lebih tinggi dari emosi sendiri. Investasi itu bukan pelarian, investasi adalah strategi, dan strategi butuh fondasi. Di video ini kita akan bahas yang pertama, apa yang harus kamu siapin sebelum investasi. Yang kedua, mitos-mitos investasi yang bisa menyesatkan. Dan yang ketiga, gimana cara investasi walau gaji kamu pas-pasan. Semua dibahas pelan-pelan, tanpa euforia, tanpa janji kaya mendadak. Karena hidup itu bukan tentang ikut-ikutan, tapi tentang tahu kapan waktunya maju dan kapan waktunya ngerapihin sumber daya terlebih dahulu. Banyak orang yang langsung mikir soal saham, reksadana, atau kripto begitu dengar kata investasi. Padahal itu cuma salah satu bentuknya. Dan itu pun bukan yang paling awal harus kamu mulai. Investasi itu bukan cuma soal uang. Investasi adalah menanam sesuatu hari ini dengan harapan bisa kamu panen di masa depan. Dan bentuknya pun bisa macam-macam. Bisa ilmu, keterampilan, koneksi, waktu, kesehatan. Dan kalau semua fondasi itu sudah kuat, barulah mulai investasi ke uang. Contohnya, kalau kamu ikut kelas skill baru, itu investasi. Kalau kamu beli buku dan beneran kamu baca sampai habis, itu investasi. Kalau kamu istirahat cukup biar badan gak gampang drop, itu juga investasi. Intinya bukan pada uangnya, tapi pada efek jangka panjangnya. Makanya banyak orang salah langkah dari awal. Karena mereka baru mulai kerja 3 bulan, udah pengen langsung trading. Padahal basicnya aja belum aman. Kalau kamu belum bisa bedain mana pengeluaran, mana investasi, kamu bisa ketukar antara beli sepatu branded kamu anggap aset, tapi ikut pelatihan kamu anggap sebagai pemborosan. Dan kalau kamu udah salah dari sini, investasi keuangan yang kamu lakuin nanti besar kemungkinan bukan investasi, tapi judi yang kamu bungkus dengan istilah keren. Setelah ngerti definisinya, kita bahas tentang kenapa kita harus investasi, apa urgensinya, dan apa yang sebenarnya sedang kita kejar. Kamu pernah nggak ngerasa gini? Gaji naik, tapi tetap aja akhir bulan ngos-ngosan. Harga barang makin mahal, cicilan makin banyak, tapi tabungan makin tipis. Itu bukan perasaan doang, itu adalah inflasi. Dan inflasi itu musuh diam-diam yang tiap tahun nyolong daya beli kita, pelan-pelan tanpa kita sadari. Bayangin gaji kamu 5 juta, kamu pikir cukup. Tapi 5 tahun lagi, harga bensin naik, makanan naik, harga kos naik. Dan gaji kamu kalau nggak ada peningkatan, kalau cuma 5 juta doang dari dulu sampai sekarang, nilainya akan semakin kecil secara fungsi. Disitulah investasi jadi penting. Bukan karena biar keren, bukan karena biar dibilang visioner, tapi karena kita butuh sesuatu yang bisa bantu kita bertahan di masa depan. Investasi itu kayak kamu tanam pohon, nggak langsung bisa dipetik. Tapi pas kamu udah nggak kuat lari ke sana sini, pohon itu jadi tempat kamu neduh, bahkan makan. Dan lebih dari itu, hidup punya fase-fasenya. Ada masa produktif, masa pensiun, masa darurat, dan masa punya tanggungan. Kalau kamu nggak mulai dari sekarang, nanti kamu akan bayar semuanya dengan stres dan kerja keras yang makin berat. Investasi itu bukan gaya hidup orang kaya, tapi perlindungan buat orang biasa yang pengen hidupnya tetap layak di masa depan. Makanya pertanyaannya bukan lagi haruskah gue investasi, tapi kapan dan gimana cara yang paling aman buat mulai. Sebelum ke sana kita bahas dulu apa aja sih yang harus kamu siapin sebelum mulai investasi. Sebelum kamu beli reksadana, saham, atau mulai trading, pastikan 3 hal ini udah kamu kunci dulu. Yang pertama, dana darurat. Ini yang paling sering dilewatkan. Padahal dana darurat itu kayak sabuk pengaman. Kalau ada tabrakan, kamu nggak langsung mental keluar. Minimal 3-6 bulan dari pengeluaran bulanan kamu. Kalau pengeluaranmu 3 juta per bulan, maka idealnya kamu punya 9-18 juta dana darurat yang standby, disimpan di tempat yang gampang dicairin. E-wallet, tabungan biasa, atau deposito liquid. Investasi tanpa dana darurat sama dengan ambil risiko yang nggak akan bisa kamu cover nantinya. Yang kedua, cash flow sehat. Gampangnya, pengeluaran nggak boleh lebih gede dari pemasukan. Kalau kamu masih sering tarik utang buat nutup kebutuhan, jangan mulai investasi dulu. Benerin arus kasnya dulu. Karena kalau kamu mulai investasi tapi tiap bulan masih gali lubang tutup lubang, kamu bakal terpaksa jual aset dalam kondisi rugi. Dan itu nyakitin banget. Yang ketiga, mental siap rugi.
Investasi itu fluktuatif, nggak ada yang bisa jamin kamu untung terus. Makanya uang yang kamu pakai buat investasi haruslah uang dingin. Uang yang kamu siap relakan untuk tidur sebentar, atau bahkan hilang sebagian. Kalau kamu masih berharap tiap investasi langsung cuan minggu depan, itu bukan investasi, itu mimpi. Mulai investasi itu bukan soal nekat, tapi soal kesiapan. Dan siap itu bukan nunggu jadi kaya dulu, tapi ngebangun fondasi biar kamu gak jatuh terlalu sakit. Kalau 3 hal di atas sudah aman, baru kita bahas apa aja mitos investasi yang seringkali bikin orang salah langkah. Di era digital, investasi sering dikemas kayak game. Ada yang bilang cuan ratusan persen dalam seminggu. Ada juga yang janji sistem autopilot. Kamu tinggal duduk manis, duit bakalan ngalir dengan sendirinya. Tapi kenyataannya, kalau kamu terlalu cepat percaya, kamu bisa jadi korban, bukan jadi investor. Nah, ini ada beberapa mitos-mitos investasi yang seringkali menjebak. Yang pertama, semua orang bisa investasi kapan aja. Faktanya, investasi itu perlu kesiapan. Kalau cash flow kamu minus, kamu gak butuh investasi. Kamu butuh penyelamatan finansial dulu. Mulai investasi tanpa kontrol keuangan itu sama dengan main api di tengah rumah kayu. Yang kedua, semua investasi pasti untung kalau sabar. Tapi faktanya, ada investasi yang tetap gagal walau kamu sabar. Kenapa? Karena ada faktor eksternal. Contohnya seperti perusahaan bangkrut, skema investasi bodong, atau salah pilih instrumen. Sabar itu penting, tapi sabar di tempat yang salah tetap bikin kamu rugi. Mitos yang ketiga, gaji kecil nggak bisa investasi. Faktanya bisa asalkan kamu tahu prioritas. Nggak perlu langsung ratusan ribu per bulan, mulai dari 50.000 pun bisa asal konsisten. Yang penting bukan besarannya, tapi kebiasaannya. Investasi itu bukan tentang kaya dulu, tapi tentang belajar disiplin terlebih dahulu. Mitos yang keempat, yang penting mulai dulu, urusan ngerti belakangan. Faktanya, kebanyakan orang rugi karena mindset ini. Mereka ikut-ikutan beli, tapi nggak tahu itu instrumen apa. Mereka FOMO karena lihat temen cuan, padahal instrumennya beda profil risiko. Jadi urutannya itu belajar dulu, paham risikonya, baru mulai. Nggak harus jago, tapi setidaknya jangan buta sama sekali. Semakin kamu paham, semakin kamu tahu investasi mana yang cocok buat kamu. Dan semakin kecil kemungkinan kamu tertipu hype yang kosong. Nah, sekarang kamu udah tahu mitos-mitosnya. Kita masuk ke hal yang lebih teknis. Gimana cara mulai investasi bahkan dengan penghasilan yang pas-pasan. Salah satu hal yang bikin orang ragu buat mulai investasi adalah gaji gue aja belum cukup buat hidup, apalagi buat nabung, apalagi buat investasi. Dan itu masuk akal. Tapi bukan berarti kamu harus nunggu kaya dulu baru bisa mulai. Kuncinya ada di 2 hal, mindset dan skala. Yang pertama, mulai dari nominal yang masuk akal. Kamu nggak harus mulai dari 500.000 atau 1 juta per bulan. Mulai dari 50.000 pun bisa. Bahkan ada platform yang ngasih opsi mulai dari 10.000 untuk reksadana. Yang penting bukan besarannya, tapi habitnya. Kalau kamu bisa disiplin nyisihin uang walaupun kecil, itu tanda kamu udah siap mental. Dan mental ini jauh lebih penting daripada jumlah di awal. Yang kedua, pilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko. Kalau kamu masih penghasilan minim dan belum punya dana darurat, hindari investasi high risk kayak saham individual, trading forex, atau kripto. Kamu bisa mulai dari reksadana pasar uang. Risikonya rendah, liquid, cocok buat jangka pendek. Bisa juga mulai dari deposito berjangka, karena itu lebih aman, cocok untuk belajar tahan uang. Bisa juga kamu mulai dari emas digital, karena itu lebih stabil dan bisa mulai dari nominal kecil. Setelah kamu lebih stabil dan punya buffer, baru mulai main ke instrumen yang lebih menantang lagi. Nah, yang ketiga, fokus ke earning power sambil investasi kecil-kecilan. Jangan sampai investasi kecilmu bikin kamu lupa meningkatkan penghasilan. Kalau kamu bisa naikin gaji dari 3 juta ke 5 juta, itu jauh lebih besar impact-nya daripada investasi 100.000 per bulan. Investasi terbaik di fase awal hidup adalah meningkatkan kapasitas dirimu sendiri. Skill, ilmu, relasi, itu juga investasi. Dan semua itu akan bantu kamu punya modal lebih besar, yang nantinya bisa kamu kelola dengan jauh lebih tenang. Jadi, gaji kecil bukan halangan. Yang penting kamu tahu caranya dan nggak maksa pakai uang yang seharusnya buat makan atau buat bertahan. Intinya mulai dari kecil, mulai realistis, dan jangan kejar mimpi orang lain. Bangun sistem buat versi hidup kamu sendiri. Jadi sebagai penutup, investasi itu bukan solusi instan. Dan juga bukan panggung flexing biar kelihatan pintar finansial. Investasi adalah proses yang tenang, kadang lama, kadang membosankan. Tapi justru karena itu, dia cocok buat kamu yang pengen punya masa depan lebih stabil. Tapi sebelum kamu masuk ke dunia investasi, pastikan kamu tahu alasanmu sendiri. Jangan karena iri lihat pencapaian orang. Jangan karena takut ketinggalan.
Dan jangan karena kamu lagi panik sama masa depan, tapi belum paham masa kini. Kalau fondasimu masih bolong, jangan buru-buru naik ke atap. Mulai pelan-pelan, rapikan cash flow, bangun dana darurat, perbaiki cara kamu kelola uang, dan yang paling penting, tingkatkan kemampuan kamu buat menghasilkan uang. Karena sebelum kamu bisa investasi, kamu harus punya sesuatu yang layak untuk diinvestasikan. Dan itu semua dimulai dari versi kamu hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bantu kamu berpikir lebih dalam dan berani mempertanyakan kembali hal-hal yang belum banyak dipertanyakan. Sampai jumpa di video Sang Perintis yang berikutnya.